Gimana sih caranya kita bisa menilai bahwa orang tersebut itu Wahabi atau bukan? Wahabi itu bukan soal pakaian, bukan soal tampilan sebenarnya. Makanya kita perlu mengidentifikasi terkait nalar Wahabi ini seperti apa. Nalar Wahabi itu pertama, metode berpikirnya dialektis dikotomis. Sementara metode tafsirnya tekstualis. Dialektis itu gampangnya adalah kita membayangkan seperti berdialog, saya dan kamu sedang ngobrol gitu kira-kira. Kemudian dikotomis dan kita itu saling berpisah. Pendapatnya itu pasti berbeda. Contohnya seperti ini. Misalnya, yang dimaksud dengan dialektis dikotomis itu adalah kalau saya berpendapat A, pasti kamu B. Kalau saya Islam, pasti kamu kafir. Kalau saya sunnah, kamu pasti bid'ah. Jadi begitu, hitam putih, tidak ada pilihan ketiga. Kalau saya surga, kamu pasti neraka. Makanya keras orang-orang Wahabi itu dalam hal beginian ini. Apa yang saya lakukan ini sesuai dengan sunnah, maka kamu pasti bid'ah. Nah, itu yang disebut contoh dari dialektis dikotomis seperti itu cara berpikirnya. Kalian kalau punya teman atau siapa yang kalian kenal cara berpikirnya seperti itu, maka itu ciri-ciri dari Wahabi. Yang kedua, metode tafsirnya. Kalau mereka membaca ayat Al-Quran ataupun membaca hadis, itu pasti cara membacanya tekstualis, mengambil makna zahirnya. Kalau di situ dikatakan tangan, ya betul tangan yang dimaksud. Ketika dalam Al-Quran disebutkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ada di antara tangan mereka, ya betul tangan yang dimaksud. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan fana, illa wajha, kecuali wajahnya Allah. Berarti Allah juga punya wajah. Kenapa? Karena tekstualis. Karena ketika membaca ayat ataupun hadis, mereka mengambil makna zahirnya. Padahal dalam bahasa keseharian kita tidak sekaku itu. Misalnya nih, Dahlan saya puji-puji. Wah, setelah saya puji terus kita melihat ekspresi dia. Yang kesenangan apa kak? Kemudian saya bilang, Dahlan coba lihat tuh. Hampir saya puji langsung terbang dia. Maknanya apa betul-betul terbang? Enggak kan? Loh, kok bisa tahu? Itu akal kita pasti gampang mengidentifikasi bahwa terbang itu mustahil bagi manusia biasa. Maka ketika dikatakan Dahlan terbang setelah saya puji, makna terbang di situ kiasan, bukan makna yang sebenarnya. Yang dimaksud terbang adalah dia itu terlena, dia itu tersanjung gitu loh, sampai seolah-olah dia terbang, begitu maknanya. Demikian pula ketika Allah dikatakan dalam sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia. Loh, kita tahu bahwa Allah itu mustahil bertempat, maka tidak mungkin hadis tersebut bermakna Allah betul-betul turun. Mustahil. Sama seperti manusia itu mustahil dia terbang. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa Dahlan setelah dipuji dia terbang, maknanya tidak betul-betul terbang, tapi maknanya tersanjung gitu dia. Ketika Allah dikatakan turun ke langit dunia, padahal kita tahu dalam pikiran kita bahwa Allah mustahil menempati ruang, maka kita mengetahui makna dari turun ke langit dunia itu bukan betul-betul turun, tapi maknanya adalah rahmatnya Allah yang turun ke langit dunia. Saking dekatnya dengan orang-orang yang mau qiyamul lail itu loh. Jadi kalau kalian mau mengidentifikasi, mau menilai, mau tahu seperti apa Wahabi, lihat nalarnya Wahabi seperti apa. Yang pertama, metode berpikirnya adalah dialektis dikotomis. Yang kedua, metode tafsirnya adalah tekstualis.